Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa khuliqal insanu dha'ifa idza massahu syarru jazua wa idza massaul khairu manua. Jadi kalau dapat keburukan, ini kalau kesah, itu namanya orang belum tertempa oleh tantangan. Kalau sudah tertempa oleh tantangan, dia akan memiliki iradah qawiyah, dan itu diperlukan untuk agar kita menjadi orang yang punya mental pemenang. Ya. Nah, ada 3 unsur iradah qawiyah yang diperlukan. Yang pertama, supaya kita ini punya iradah qawiyah, kita harus punya raja, punya harap gitu. Ya. Jadi karena itu di dalam Al-Quran banyak sekali Allah menyebutkan materi-materi, harapan-harapan, balasan-balasan kebaikan yang dijadikan sebagai janji Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang melakukan kebaikan itu, ya. Bahkan di sini Allah menyebutkan, ya, in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun gitu. Kalau orang lain, orang kafir, ya, dalam memperjuangkan kehidupan ini bersusah payah juga itu, menderita kesakitan, ya, harusnya itu membuat kita bisa tetap punya keinginan yang kuat gitu. Karena ya hidup ini perjuangan. Orang kafir saja menderita itu untuk mencapai apa yang mereka inginkan itu, yang ujung-ujungnya nanti neraka, sebagaimana ditetapkan oleh Allah gitu, bagi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Apalagi kita harusnya orang yang punya harapan kepada Allah, harapan surga, harapan ajran adima, fauzan adima tadi itu, harusnya kita memiliki kemauan yang lebih kuat dari orang-orang kafir gitu, daripada orang-orang lain. Nah, karena itu unsur harapan ini juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang itu hidup ini, menjalani hidup ini perlu punya harapan. Kalau nggak punya harapan, dia tidak akan punya kemauan yang kuat, ya. Kenapa orang mau disiplin kerja, mau ini, ya karena dia punya harapan nanti di akhir bulan dia akan nerima gajinya utuh, nggak dikurangi, ya. Itu dunia, ya. Berkaitan dengan kehidupan akhirat lebih besar lagi. Allah menjanjikan surga, ya, jannatin tajri min tahtihal anhar wa ridwanu minallahi akbar, bahkan. Ya, makanya banyak ayat yang menyebutkan tentang roja ini. Man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Amal soleh ini diperintahkan oleh Allah, tapi dikaitkan oleh Allah dengan roja, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah memberikan motivasi kepada kita agar kita beramal, dan amal soleh kita itulah yang nanti kita bisa jadikan modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, khauf. Nah, kadang orang-orang itu berbeda, ya, berbeda karakternya. Dimotivasi dengan harapan, dia termotivasi. Kadang-kadang dimotivasi dengan harapan, dia tidak terlalu termotivasi. Dia hanya bisa dimotivasi kalau diingatkan dengan resiko-resiko, yaitu dengan ketakutan ini. Makanya Allah juga mengaitkan amal soleh, kebaikan, kesolehan, ketakwaan itu dengan menggambarkan beberapa bentuk ketakutan itu. Salah satunya adalah ayat ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya. Nah, di sini ada penjelasan dari para ulama membedakan
Ya, orang itu kalau takut kepada Allah akan lari mendekat. Tapi kalau orang itu takut kepada manusia, dia akan lari menjauh. Ya, karena takut kepada Allah itu salah satu di antaranya bisa kita hadirkan ketika kita memahami kekuasaan Allah yang sangat besar di alam semesta ini. Karena itu perlu juga ya sering-sering kita membaca penjelasan tentang kebesaran kekuasaan Allah di alam semesta ini. Ya, jarak antara bulan dan matahari itu, bumi dan matahari itu berapa jaraknya, ukuran apa tuh cahaya gitu, kecepatan cahaya, karena kecepatan ukuran kilometer itu nggak mampu mengukur itu. Antara satu benda langit dengan benda langit yang lainnya tidak terhingga, manusia tidak bisa mengukurnya. Kalau kita baca hal-hal seperti itu, kita baru kemudian bisa menghadirkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dan memunculkan rasa takut kita, dan akhirnya kita punya motivasi untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengaitkan ini, waliman khafa maqama rabbih jannatan, bagi orang yang takut akan saat menghadap Tuhannya ada 2 surga yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya, orang yang takut atau orang yang menjauhi kemaksiatan, kemungkaran karena takut neraka itu sah-sah saja, boleh, karena memang itu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang beramal soleh karena berharap surga itu juga sah-sah saja, diterima dan dibolehkan, karena Allah memotivasi kita dengan itu semua. Yang ketiga, mahabbah. Ya. Jadi orang itu akan bisa beribadah lama-lama kalau dia beribadah karena mahabbah kepada ibadah itu sendiri, karena cinta kepada ibadah itu sendiri, atau karena cinta kepada Allah. Karena ibadah itu menjadi media kita untuk bertemu, berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena itu ini menjadi salah satu unsur iradah qawiyah, mahabbah, cinta. Dan ada banyak ayat, ada banyak hadis yang berbicara tentang cinta ini. Maka kita harus berusaha untuk mencapai makom cinta ini dalam kita menjalani ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum jami'an.